Ya, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Aprianto Jabli kembali menyapa ruang informasi Anda tentunya di program Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Dan saudara, di mana pada pagi hari ini di studio telah hadir pastinya narasumber yang inspiratif buat kita, yaitu di mana beliau adalah membuka atau merintis usaha sampingan. Dan kita akan mengenal beliau lebih lanjut lagi dan langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Selamat pagi Mas Yahya. Selamat pagi Mas Afri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi Mas Yahya ini merintis usaha sampingan, tapi ternyata Mas Yahya ini juga seorang polisi, betul ya? Betul sekali. Nah, lalu sekarang ini menjabat di mana atau bertugas di mana penempatannya? Jadi saat ini bertugas di Satuan Brimopolda Sulsel, tepatnya di Subakrenmin Sat Brimopolda Sulsel. Oke, berarti di Makosatito ya, berarti betul. Ya. Oke, dan Mas Yahya sendiri, karena kita tema kita pada pagi hari ini adalah merintis usaha sampingan. Nah, saudara, di depan saya ini telah ada itu, maksudnya adalah usaha dari Mas Yahyanya sendiri, sebuah salad buah. Betul. Nah, bisa dijelaskan nggak sih ini salad buahnya ada 3 jenis ya? Bisa dijelaskan nggak sih Mas Yahya? Ya, jadi mungkin kalau untuk soal rasa atau komposisi pada dasarnya sama semua, tapi ini ada 3 varian ukuran saja yang berbeda-beda. Ada yang 500 ml, kemudian juga ada yang 1000 dan juga ada yang 2000 ml. Oke, sebentar. Ini yang berapa mili nih? Yang ini ukuran 500 ml. Ini ukuran yang 500 ml. Betul. Dan kalau misalnya untuk yang ini nih, yang di depan saya. Kalau yang ini ukuran 1000 ml. Ini 1000 ml. Betul sekali. Nah, kalau untuk yang besar ini, yang satu ukuran berapa nih? Ini ukuran 2000. Ukuran 2000. Nah, berbicara masalah salad buah nih, sejak kapan sih sebenarnya Anda membuka usaha salad buah ini? Kalau usaha ini sih sebenarnya sudah sejak tahun 2017, meskipun pernah vakum juga sekitar 2018. Kebetulan waktu itu istri hamil, kemudian melahirkan. Nanti sekitar awal atau akhir 2019 kemarin baru jualan lagi. Oke, baru jualan lagi. Betul. Nah, untuk masalah varian rasa salad buah Mas Yahya sendiri nih, bisa nggak sih misalnya orang merekomendasi ini, misalnya nggak suka beberapa buah nih, Betul. Terus rekomendasi saya nggak suka buah yang ini, bisa nggak sih seperti itu? Ya, bisa. Jadi kadang-kadang memang ada customer kita atau konsumen yang istilahnya pengen request komposisinya atau buahnya, ada yang nggak suka pakai pepaya misalnya, ada yang tidak suka pakai buah naga. Jadi kita ikutin apa yang mereka mau. Oke, Mas Yahya, saya tertarik nih sama Mas Yahya. Seorang polisi tapi membuka usaha sampingan. Apa sih yang menyebabkan untuk Mas Yahya, seorang polisi, membuka usaha sampingan yaitu salad buah? Betul. Ya, jadi seperti yang Mas Afri tahu bahwa kami bertugas di kepolisian, khususnya di Sat Brimob. Nah, beberapa waktu yang lalu itu kan sempat keluar telegram ataupun aturan dari Bapak dan Korbrimob yang mengharuskan setiap anggota itu memiliki berat badan yang proporsional. Jadi dulu itu saya memiliki berat badan yang cukup berat ya, 95 kg. Agak gemuk lah untuk seorang polisi, apalagi anggota Brimob. Nah, sehingga muncul aturan tersebut yang mewajibkan setiap anggota itu memiliki berat badan yang proporsional, sehingga ada aturan lagi yang mengatur setiap anggota yang memiliki berat badan overweight itu diwajibkan untuk melakukan olahraga. Salah satunya adalah lari siang, kemudian juga lari sore. Nah, saya melakukan hal itu sekitar 1-2 bulan, tapi ternyata olahraga yang saya lakukan ini tidak terlalu berdampak pada penurunan berat badan saya. Sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan olahraganya, cuman mungkin ada hal-hal lain yang saya lakukan setelah berolahraga, misalnya setelah berolahraga karena siang-siang panas, kemudian juga haus, kemudian makan segala macam. Nah, kalori yang terbakar itu tidak sebanding dengan yang masuk. Justru yang terbakar sekian, yang masuk lebih banyak lagi, sehingga berat badan saya selama berbulan-bulan itu tidak turun, malah kadang-kadang terasa naik. Akhirnya saya mencoba untuk melakukan ibaratnya trik yang lain. Saya searching dan ternyata yang harus saya lakukan adalah saya harus membatasi karbo dalam tubuh saya. Nah, sehingga setelah dari pengalaman itu, saya tetap berolahraga, tapi saya mengganti yang tadinya kuat makan malam, makan siang dan lain sebagainya, saya ganti dengan buah-buahan. Jadi tiap hari saya bawa buah ke kantor. Tapi teman-teman saya pada istilahnya pada ngiler lah, pada minta, sekali-sekali boleh dong bawain untuk kita semua. Mungkin kalau sekali 2 kali nggak ada masalah ya. Tapi kalau mungkin tiap hari, bukan berat sih, tapi kan ibaratnya saya membawa porsi untuk diri saya sendiri misalnya. Kalau untuk membawakan orang lain kan agak ribet juga. Akhirnya teman saya sarankan, coba deh, kenapa kamu nggak coba buka jualan atau usaha salad nih misalnya. Akhirnya coba-coba dan ternyata alhamdulillah teman-teman merespon dengan baik. Nah, berbicara masalah salad nih ya, karena udah dari teman juga menyuruh membawa salad ke kantor nih ya. Terus juga karena program mungkin ya. Tapi kenapa sih harus salad buah? Kenapa bukan jenis makanan lainnya untuk dibawa? Ya karena kan awalnya kan memang untuk
program penurunan berat badan bagi saya pribadi ya waktu itu. Dan buah ini kan memang dikenal sebagai makanan yang sehat pastinya, kemudian tidak mengandung lemak sehingga sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Yang pertama karena tuntutan pekerjaan, terus yang kedua karena saya pun juga memiliki aktivitas yang lain di luar dari pekerjaan sebagai Master of Ceremony. Tentu saya dituntut untuk memiliki berat badan yang profesional, dan alhamdulillah setelah saya melakukan pola diet, olahraga dan juga mengkonsumsi buah-buahan, dari 95 alhamdulillah saya bisa turun sampai 75 kg. Oh, dari 95 betul, bisa turun hingga 75 kg. Berarti semuanya ini adalah awal dari untuk program menurunkan berat badan sendiri. Nah, dan Mas Yahya ini menarik sih sebenarnya. Mas Yahya seorang polisi, terus membawa salad buah atau menjual salad buah ke teman-teman dalam lingkup kepolisian itu maksudnya apa, tidak ada rasa malu atau minder seperti itu, Mas Yahya? Kalau rasa malu sebenarnya enggak ya, karena kan saya melakukan hal yang halal, hal yang benar. Justru saya merasa bangga karena istilahnya saya bisa membantu teman-teman yang, kan kalau di kantor itu kan kita tidak memiliki kantin khusus yang diprioritaskan atau digunakan oleh anggota. Kantin yang paling dekat itu adanya di luar lingkungan perkantoran. Nah, ketika saya jualan seperti ini, yang tadinya teman-teman harus keluar kantor untuk makan siang ataupun mungkin cari cemilan yang lain, dengan adanya salad buah di kantor, mereka jadi lebih efektif lah. Menghemat waktu, lebih ekonomis juga karena pastinya harganya juga harga yang terjangkau banget lah untuk teman-teman. Harganya sangat terjangkau. Betul. Ya. Nah, tapi untuk usaha salad buah Mas Yahya sendiri nih berlangsung sejak 2017. Apakah Mas Yahya terjun langsung untuk membuat ini atau mungkin ada yang memperkerjakan seperti itu? Terjun langsung. Terjun langsung. Ya, semua prosesnya itu dilakukan oleh saya bersama istri juga, sama ibu. Oke, nah terjun langsung nih ya. Berarti saat membuat salad buah ini ada eksperimen tersendiri nggak sih sehingga terjun langsung membuat salad buah ini? Jadi di samping karena ingin menurunkan berat badan, dari dulu memang saya pecinta salad buah. Jadi kadang-kadang kalau ke restoran cepat saji nih misalnya yang menyediakan salad buah, saya kadang-kadang orang biasanya mungkin salad buah itu sebagai dessert atau makanan penutup, saya nggak. Justru salad buah ini menjadi makanan pokok. Ya. Karena memang dari dulu suka itu. Akhirnya karena nggak mungkin lah misalnya tiap hari kita begitu mau makan salad harus ke restorannya nih misalnya. Saya coba-coba untuk bereksperimen sendiri di rumah, dan ternyata saya bisa juga gitu menciptakan cita rasa yang ternyata diminati oleh teman-teman juga. Oke, berarti maksudnya selama pembuatan salad buah ini memang ada langsung terjun langsung ya untuk pembuatan salad buah ini sendiri. Nah, lalu saya kembali lagi nih, tidak ada rasa malu atau justru bangga ya memberikan atau menjual salad buah ini dalam lingkungan kantor kedinasan di kepolisian ya. Nah, lalu misalnya sendiri nih, apa sih sebenarnya tanggapan atasan mungkin untuk di kepolisian Mas Yahya sendiri seperti apa? Ya. Jadi alhamdulillah ini juga yang menjadi motivasi bagi kami. Alhamdulillah saat ini di kepolisian, pimpinan-pimpinan kami khususnya Bapak Dansat Brimob itu sangat mengapresiasi setiap kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota. Mulai dari saya sebagai Master of Ceremony di luar, kemudian juga teman-teman banyak yang nyanyi profesional, itu kita semua diberikan ruang untuk bisa berkarya selama tidak mengganggu aktivitas atau tugas. Dan untuk salad buah sendiri ini sudah berkali-kali juga kami berikan kepada pimpinan-pimpinan kami. Alhamdulillah mereka semuanya mensupport, semuanya mendukung, dan semuanya memberikan kesan yang baiklah terhadap rasa dan lain sebagainya. Oke, baik Mas Yahya. Perbincangan kita pada pagi hari ini seru banget ya tentang salad buah, tapi kita akan melanjutkan lagi. Dan saudara, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Ya, saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Sosial pada pagi hari ini, tentunya di program di Kompas TV. Dan saudara, di mana Mas Yahya ini tidak hanya selain seorang polisi juga, pastinya juga beliau memiliki begitu banyak aktivitas dan sehingga membuka usaha sampingan, yaitu membuka usaha salad buah. Dan pastinya juga bagi saudara atau pemirsa yang ada di rumah bisa mengikuti jejak beliau yang sangat inspiratif ini. Dan Mas Yahya sendiri ini, untuk salad buahnya sendiri ini, media sosialnya apa sih atau kontak person yang bisa disampaikan? Oh iya, jadi mungkin buat pemirsa yang ada di rumah, jika ingin order salad buah kami bisa follow di akun Instagram atau order di akun Instagram kami di @adeva_food. Oke, di @adeva_food. Betul sekali. Kontak person yang bisa dihubungi? Kalau untuk di WA sih di 081 342 280 631. Oke, boleh. Sekali lagi.
081-342-280-631 itu untuk kontak WA. Oke, baik Mas Yahya. Saya sebelum itu saudara melanjutkan perbincangan pada pagi hari ini, saya akan mencicipi dulu rasa dari salad buah Adeva ini. Boleh. Seperti apa sebenarnya. Dan saya akan mencicipi, wow, sebelum dibuka aja nih udah disambut dengan buah anggur ya. Betul. Dan juga begitu banyak lumuran keju ya. Terlebih dahulu saya akan mencoba dulu Mas Yahya ya. Silakan. Oke, jadi seperti ini saudara ya. Oke, seperti ini. Dimana kita udah disambut oleh anggur, terus juga ada keju. Ini sebenarnya pudingnya isinya apa semua nih, Mas Yahya? Ya, jadi untuk isinya sih terdiri dari, kalau yang ini ada sama mungkin ya, ada buah naga, kemudian pepaya, melon, ada pirnya juga, kemudian ada jelly. Melon, pepaya, dan anggur, dan juga jelly ya? Betul. Ini salad buahnya enak banget. Yang paling disuka itu adalah kejunya, lumer banget, paling banyak. Nah, ini pastinya saudara yang misalnya pengen mencicipi langsung aja hubungi atau kepoin Instagram @adeva_food karena ini rasanya tuh sangat enak banget, buahnya juga segar dan paling penting adalah lumeran kejunya di atas itu banyak banget ya. Nah, dan ini masalah untuk salad buahnya sendiri Mas Yahya ya. Apa sih kesulitan dari membuat salad buah ini sendiri? Ya mungkin kalau kesulitan sih lebih kepada proses pembuatannya ya, lebih kepada buahnya mungkin. Karena buah-buah ini kan, jadi saya produksinya itu cuma sekali dalam sehari. Jadi setelah pagi bawa ke kantor, setelah itu nggak ada lagi. Kecuali mungkin pada malam hari ketika ada orderan baru kita bikin, karena nggak mungkin dong bolak-balik dari kantor ke rumah gitu. Karena memang sekarang ini murni yang melakukan semua itu adalah saya sama keluarga, jadi nggak ada karyawan yang lain. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menjaga ibaratnya barang kita tuh benar-benar fresh yang pertama, kemudian yang kedua sehat, higienis, sehingga buah-buah yang digunakan ini memang murni diproses pada pagi hari. Jadi nggak ada yang diproses sebelumnya, karena kalau misalnya mungkin sehari sebelumnya sudah dipotong misalnya, itu kan mengurangi tingkat kesegaran buahnya. Oke. Tapi buahnya sendiri ini atau salad buahnya sendiri bisa bertahan berapa lama Mas? Sebenarnya sih kalau untuk bertahan dia bisa 1 kali 24 jam bisa, tapi kalau untuk sesuatu yang kita jual ini itu sudah tidak baik ya, karena kan orang bayar, orang beli, tentu kita harus menjaga kualitas. Tapi kalau untuk penyimpanan di rumah selama dia berada di freezer atau di lemari pendingin itu bisa 1 kali 24 jam. Masih segar, bertahan masih. 1 kali 24 jam. Nah, lalu untuk usaha salad buah Mas Yahya sendiri ini apa tidak mengganggu aktivitas Mas Yahya sendiri sebagai seorang polisi? Bagaimana cara memanage waktunya seperti itu? Betul. Nah, mungkin inilah menjadi tantangan memang ya, ketika misalnya pagi hari kita sudah ready katakanlah 30-40, terus tiba-tiba sebelum siang sudah habis, kemudian ada request lagi, order lagi, tentu sudah tidak bisa dilayani karena kan waktu saya sudah harus untuk dinas. Ya, tantangannya mungkin lebih kepada itu sih. Berarti memang sudah memproporsikan untuk orang yang sudah order. Betul. Ya. Nah, lalu kalau misalnya untuk orang-orang nih misalnya, apakah untuk salad buah ini sudah dapat dijangkau untuk di media selain dari media sosial, apakah sudah bisa dipesan secara online atau bagaimana? Untuk saat ini sih memang belum ya. Mungkin misalnya ke depannya kita akan usahakan gimana caranya supaya bisa online juga. Kenapa sekarang ini belum? Karena itu tadi, bahwa kita produksinya itu cuma sekali pagi doang. Takutnya mungkin kalau misalnya sudah masuk di aplikasi online, teman-teman ada yang order tapi ternyata habis kan nggak enak juga nih sama customer kan. Jadi makanya kalau misalnya mau pesan langsung ke akun Instagram ataupun WA kami. Sejak 2017 nih Mas Yahya ya, merintis usaha salad buah. Nah, ini bisa mendapatkan nominal atau pendapatan berapa sih sebenarnya hingga sekarang ini? Bisa nggak sih bocorannya sehari laku berapa seperti itu? Sehari itu antara 30 sampai 40. Mungkin kalau pasarnya lagi bagus kadang-kadang sampai 50-60 untuk yang ukuran kecil yang seperti ini. 30, 40, dan bahkan sampai 50 cup. Nah, masalah harga nih, ada 3 cup ya di depan saya. Ada 1, 2, 3. Nah, untuk yang paling kecil ini dulu deh. Ini 1 cup segini nih harganya berapa? Kalau untuk harga sih yang paling kecil ini kita bandrol dengan harga 15.000. Itu 15.000. Ya, itu sangat terjangkau banget loh sebenarnya kalau untuk wilayah Makassar. Untuk wilayah Makassar 15.000. Ini sangat terjangkau ya. Terjangkau. Nah, lalu untuk 1.000 ya ini ya? Ya, ini 1.000 ml. Ya. Kita bandrol dengan harga 50.000. Bisa dilihat kan. Jadi ini adalah isi 1.000 ml dengan harga
50.000. 50.000. Nah, ini yang paling gede nih yang terakhir nih Mas Yahya. Wow, ini saya semoga nggak terlalu sulit mengangkatnya saudara. Ini ukuran 2000 mililiter. Ya. Ini harganya berapa nih? Kalau untuk harga dia di harga 85.000. 85.000. Berarti maksudnya untuk membeli cup yang ukuran 2000 mililiter lebih terjangkau daripada membeli yang ukuran 1000 mililiter. Nah, untuk salad buahnya lagi nih Mas Yahya. Untuk Mas Yahya kan menjalankan pastinya aktivitasnya pagi, ya kan? Terus bagaimana dong kalau misalnya ada yang pengen membeli salad buah Mas Yahya, lalu ada yang order seperti itu? Itu bagaimana? Ya, makanya itu yang saya katakan tadi bahwa kita produksinya sekali dalam sehari, hanya di pagi hari sebelum berangkat kerja. Sehingga ketika misalnya siang atau sore ada yang order, kita alihkan untuk besok, pengambilan besok hari. Atau mungkin setelah pulang kantor baru kita layanin. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Oke, berarti pengalaman selama ini saat usaha salad buah pernah tidak memenuhi permintaan pelanggan berarti ya? Bukan pernah Mas, sering malah. Kadang-kadang teman-teman masih kepengen beli, tapi sudah habis. Sayang banget ya berarti seperti itu ya. Apalagi orang sangat suka untuk salad buah Mas Yahya. Nah, mungkin sebetulnya kalau gini, mungkin sebetulnya dalam sehari itu rata-rata di angka 30-40 itu adalah hal yang sedikit sebetulnya. Cuman kadang-kadang saya agak canggung juga untuk bawa terlalu banyak karena itu tadi jangan sampai misalnya teman-teman tiba-tiba ada aktivitas di kantor atau di luar kantor sehingga konsumennya jadi berkurang, kemudian tidak mungkinlah kita bawa pulang lagi kan. Jadi kita bawa sesuai dengan pesanan gitu. Oke Mas Yahya, ini kan udah banyak nih ya, sejak 2017 dirintis dan banyak yang minat ataupun juga suka, dan Mas Yahya juga ngomong tadi bahwa sering menolak atau tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan. Apa tidak ada minat untuk mencari pegawai atau karyawan untuk membantu Mas Yahya mengembangkan usaha salad buahnya ini? Secara untuk 24 jam. Betul. Sebenarnya sih kalau sampai sekarang pastinya ada ya kepikiran ke arah itu, cuman mungkin belum terlalu instan untuk memikirkan hal itu karena sekali lagi bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya hanya saat ini sih masih sampingan begitu karena saya masih memprioritaskan diri untuk melakukan aktivitas sebagai seorang abdi negara. Tapi mudah-mudahan ke depan insya Allah. Oke, berarti yang untuk salad buahnya ini sendiri, Mas Yahya pasti punya plan untuk memberi atau mencari pegawai untuk meningkatkan atau untuk melariskan lagi ya, membantu usaha salad buah Mas Yahya yang Mas Yahya dirikan ini sejak tahun 2017. Dan ya baik saudara, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini lagi. Dan terakhir Mas Yahya, tips kita akan sampaikan nanti setelah usai jeda berikut ini. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel pada pagi hari ini bersama saya Aprinto Jabli, pastinya di Kompas TV Independen Terpercaya. Dan saudara sambil menonton acara di pagi hari ini di program Sapa Sulsel tentang merintis usaha sampingan yaitu salad buah, Anda dapat mengunjungi sosial media dari salad buah Mas Yahya sendiri yaitu di @adeva_food. Dan Mas Yahya, kita melanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini. Mas Yahya sendiri bisa nggak sih memberikan kiat-kiat atau tips untuk saudara atau pemirsa yang ada di rumah untuk merintis usaha hingga seperti Mas Yahya sekarang ini? Ya, betul. Mungkin pesan kepada teman-teman khususnya yang memiliki profesi yang sama ya sebagai anggota Polri, karena saya yakin teman-teman di luar sana banyak yang memiliki bakat, banyak yang memiliki hobi di luar daripada kapasitasnya sebagai seorang abdi negara. Apa ya, saya cuma ingin mengatakan bahwa ketika kita punya kemampuan, punya passion di bidang tertentu, jangan pernah takut untuk memulai, untuk berusaha gitu, karena alhamdulillah saat ini juga pimpinan memberikan ruang gerak kepada anggota untuk bisa mengembangkan bakatnya, kemudian hobinya selama hal itu tidak mengganggu aktivitas kedinasan. Jadi silakan, mungkin ada yang punya hobi di dunia fotografi, silakan kembangkan dengan mungkin mendirikan studio foto segala macam seperti yang dilakukan oleh beberapa teman-teman saya di Sulawesi Selatan, sampai buat foto booth dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin di luar sana juga banyak teman-teman yang hobinya di dunia musik, silakan untuk mengembangkan bakatnya sebagai penyanyi ataupun mungkin pemusik secara profesional, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa sampai saat ini saya pun merasa diberikan kebebasan oleh pimpinan dan didukung sepenuhnya untuk bisa mengembangkan bakat saya sebagai seorang MC, kemudian juga sebagai
katakanlah wirausaha yang saat ini berdagang salah seperti itu. Jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, jangan pernah takut untuk mencoba. Nah, untuk yang terakhir ini adalah tipsnya. Itu kan secara di dunia kepolisian ya Mas Yahya. Terus bagaimana dengan masyarakat umum untuk memberikan tips agar tetap bertahan untuk dalam menjalankan usaha seperti salad buah yang Mas Yahya Ya, jelaskan? mungkin lebih kepada menjaga kualitas kali ya. Karena ketika kita menjual rasa, menjual kualitas, insya Allah pasti konsumen akan mencari. Seberapapun mereka akan membayar selama kita memang bisa menjamin kepuasan mereka. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti untuk istilahnya berinovasi begitu. Kemudian gunakan media sosial. Saat ini kan kita dimudahkan dengan aplikasi yang banyak. Media sosial ada Facebook, ada Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya, itu semua bisa kita gunakan untuk promosi sehingga masyarakat bisa melihat secara luas apa yang kita pasarkan begitu. Oke, berarti memang harus betul-betul jika memang ingin membuka usaha, jangan pernah berhenti bereksperimen salah satunya ya, dan terus menggeluti, menggali asa jika memang ingin usahanya itu sukses. Nah, kalau misalnya untuk Mas Yahya sendiri, dan semoga usaha Mas Yahya ini lancar terus, dan Mas Yahya juga sehat terus. Nah, lalu untuk di pandemi sekarang ini, ada nggak sih dampak penjualan salad buah Mas Yahya ini di masa pandemi sekarang? Sebenarnya sih justru di pandemi ini saya merasa bahwa orderan itu justru semakin lebih banyak ya. Cuman mungkin kembali lagi bahwa dengan produksi yang terbatas itu yang menjadi kendala selama ini. Sehingga kadang-kadang teman-teman ada yang order sampai 2-3 hari baru bisa kita antarkan begitu atau kita layani, karena ya itu tadi membatasi produksi karena kita menjaga kesegaran buah yang kita miliki, rasa yang kita miliki, dan juga karena memang kita tidak memiliki karyawan sih sejauh ini. Oke, yang terakhir Mas Yahya, boleh disebutkan lagi media sosial dan kontak personnya disampaikan sama pemirsa atau saudara yang ada di rumah. Ajak saudara yang ada di rumah untuk mencicipi salad buah yang Anda jual ini. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana yang ingin menikmati atau merasakan sensasi salad buah segar ini, bisa order di @adeva_food atau bisa di layanan WhatsApp kami di 081 342 280 631. Oke, berarti untuk Instagramnya adalah @adeva_food dan nomor teleponnya sendiri di nomor 081 3422 80631. Terima kasih Mas Yahya telah hadir bersama kami di studio Kompas TV pada pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Mas Yahya ya. Terima kasih. Ya saudara, itulah tadi video klip dari Tiara Andini menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Apriyanta Jabli mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.